Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia, angkatan 2018 dari kelas C Etika Profesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil review film saya yang berjudul In the Heart of the Sun. Film ini merupakan drama petualang yang disutradarai dan diproduksi oleh Ron Howard. Ceritanya diadaptasi dari novel non-fisik berjudul sama dengan karangan The Tyne Public yang mengisahkan tentang tenggelamnya kapal pemburu ikan Paus X pada tahun 1820 silam. Film yang dirilis pada tahun 2015 ini dibintangi sejumlah actors ternama. Sebut aja Harris, Benjamin Wackel, Liam Ford, Tom Hanks, dan Ben Whishaw dan Brendan Gleeson. Cerita film In the Heart of the Sun bermula pada tahun 1810 saat sebuah perusahaan pemburuan paus di Netherlands baru aja memperbaiki kapal X. Pada kapal ini disiapkan untuk berpartisipasi dalam misi pemburuan dan perdagangan minyak ikan paus yang bernilai tinggi. Tak lama kemudian, seorang remaja 14 tahun bernama Tom Snickers nekat mendaftar sebagai admin. Thomas kemudian bergabung bersama Howard Scott, seorang pemburu paus veteran. Misi pemburu paus X tersebut dipimpin oleh Kapten Gregson Ford, seorang pelaut yang iri pada kemampuan dan popularitas Owen. Alhasil, bentrok antara Owen dan Gregson punya tak teralahkan. Hal itu pula yang mendorong Gregson melawan nasib Owen dan nekat menghadapi badai. Pada akhirnya, Owen dan Gregson setuju untuk mengesampingkan ego masing-masing. Daripada mempertahankan reputasi mereka dan kembali ke pelabuhan tanpa membawa hasil, 3 bulan berselang, kru kapal X masih berlayar tanpa hasil. Gregson menarik kesimpulan kalau Samudra Atlantik tidak dihuni oleh paus. Karena itu, ia mengarahkan X berlayar melewati Japan Horn ke Pasifik, berharap mendapatkan hasil tertangkap. Saat tiba di Admes, Ekuador, para awak kapal bertemu dengan pemburu paus lain dari Spanyol. Sang kapten beritahu mereka kalau krunya menemukan tempat berburu yang berlokasi 2000 mili ke barat. Namun, sang kapten memperingatkan kalau di lokasi tersebut ada seekor paus putih yang telah menghancurkan kapalnya hingga menewaskan 6 anak buahnya. Sayangnya, Owen dan Grant tak mengindahkan peringatan itu dan memilih menjalankan ekspedisi mereka ke lokasi yang dimaksud. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan siklus fakta tentang kehidupan Owen dan Owen Scott yang diperankan oleh Jason Horn. Ternyata memang seorang pemburu paus yang terkenal, putra asal negeri Nantucket. Sejak peristiwa tertangkapnya kapal X, kehidupan Cass hanya berproses pada pencarian paus raksasa yang telah menggelamkan kapal X sehingga memburu kehidupan rumah tangga berantakan hingga cerai sebanyak 3 kali. Opsi yang gagal dan eksekusi ini hanya berhasil menjadi inspirasi bagi Herman
Herman untuk novel populernya Maiding yang mendapatkan sebagian besar cerita dari jurnal yang ditulis oleh Keynes tentang teknologi tertangkapnya kapal X 6 bulan setelah dikembalikan Nantucket. Pada ini mengaburkan cerita dalam film di mana Melville dapat cerita dari salah satu kru kapal. Padahal Melville sendiri menulis novelnya tanpa pernah mendatangi Nantucket sama sekali. Tapi agenda di dalam film masih bisa ditoleran karena lokasi pertemuan Melville dan Niken tidak dijelaskan secara pasti. Apa itu Niken yang atau bukan, dan bisa jadi kita sekitar tertipu dengan penampilan Prescott Penerancis yang lebih mirip Klaus Holmes daripada Tom Holder, sehingga kita mengira jika film ini berdasarkan cerita dari sudut pandang Owen Heath, ternyata justru dari cerita yang Tom Niken. Pada faktanya kisah yang langsung berdasarkan tulisan Ken sendiri. Setelah yang terjadi dijelaskan fakta ini cukup melelahkan cerita karena tidak tertular sesuai dengan fakta yang ada, justru malah memperumit fakta. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari menampilkan kehidupan panorama laut. Di atas segala kekurangan dalam segi penceritaan, In the Heart of the Sun masih merupakan agenda aksi yang mencekam. Setiap kali paus raksasa muncul, kita sebagian manusia biasa yang punya keahlian berburu paus pasti menyerah, dan dalam seperti itu nggak tahu harus bagaimana. Dengan budget yang besar untuk lokasi, tampilan spellcraft, keindahan fenomena laut terdampak luas dan skala memukau. Proses syuting yang dilakukan Kepulauan Kurt di Posel ini sempat mengalami penundaan selama 73 hari setelah bagian menghantam wilayah di perairan tersebut yang merusak set dan lokasi syuting film. Presentasi sinematografi dari Anthony Beach maupun membawa arus cerita lebih besar dengan penampilan warna pada yang disesuaikan dengan mood agenda. Saat kita buat tampanan, lain waktu kita dibuat tersiksa. Sayang, keindahan laut belum bisa menyayangi apa yang ditampilkan oleh The Life of Pi pada tahun 2012 sebagian pertandingan. Pada akhirnya, In the Heart of the Sun memang bukanlah film yang baik secara drama dan penceritaan, tapi setidaknya film ini memiliki nuansa petualang yang menyakitkan dan agenda aksi menangkap terpaksa dari menyakitkan dan agenda menegangkan. Terlepas dari beberapa fakta yang seolah dikabulkan, kita masih bisa menikmati film ini. Terlepas dari beberapa fakta yang seolah dikabulkan, kita masih bisa menikmati film ini. Terbukti dengan rating 6,9 dari
IMDb yang menyatakan film ini layak untuk ditonton ulang di Netflix. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari film tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.